Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Baik. Sudah siap dengan materi yang akan kita pelajari? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita memulai kegiatan yang baik pada hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Sebelum belajar, ayo kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, selanjutnya adalah mengecek kehadiran anak-anak semua. Oke, Bapak absen dulu. Mairo, Alvan Razak Maryuadin, Rihan Bintang Al-Fakih, Jessica Syifa Ramadhani, Nadia Baracinta Ramadan, Intan Putri Ayu Raheni, Resti Aprilianti, Muhammad Jakir, Venita Veronica Gale, Naila Kamila, Afifah Basni, Sintasya Kartika Ayu Deswina, Aurelia Lailatul Jannah, Afifah Sultan Pamangku, Cindy Amanda, Widya Nur Aziza, Aika Firka Lestari, Sekti Maharani. Oke, terima kasih atas kehadiran pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum belajaran Bapak mulai, cek dulu kerapian sampah. Lihat dulu di kolong-kolong meja, kalau ada sampah silakan dipungut dan diletakkan di tempat sampah yang sudah disediakan di pojok sebelah kanan. Sudah semua? Nggak ada sampah yang tersisa? Oke, terima kasih telah merapikan kelas kita yang akan kita gunakan pada saat proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Membuat kesepakatan kelas dulu. Oke, dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat pertemuan yang lalu, apakah masih perlu ditambahkan atau tidak? Iya. Oke, Bapak bacakan dulu. Ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kita sama-sama sepakati. Yang pertama adalah tidak ribut selama jam pembelajaran.
Sepakat kan? Oke. Yang kedua, tidak tidur selama jam pelajaran berlangsung. Sepakat? Oke, mudah-mudahan nanti ketika proses pembelajaran nggak ada yang ngantuk, biarpun ada kesepakatan kelas. Yang ketiga, tidak makan selama jam pelajaran berlangsung. Sepakat? Oke, yang keempat, menjaga keamanan dan kebersihan kelas. Sepakat? Yang kelima, saling mengingatkan jika membuat kesalahan. Sepakat? Yang terakhir, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Sepakat? Oke, karena kita sama-sama sudah menyepakati, tepuk tangan untuk kesepakatan kita bersama. Oke, karena kesepakatan kelas sudah kita lalui, maka selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapangan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Oke. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional, kita lanjutkan dengan ice breaking. Siap? Siap. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3. Ada yang salah tuh. Yang salah maju. Silakan. Oke.
Berarti benar semua. Terus kita lanjutkan yel-yelnya. Yelnya adalah sekolah kita. SMK? Iya. SMK? SMK 17? Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, karena kita akan memulai materi, maka kita akan mengingat kembali materi yang pernah Anda pelajari di kelas 9, yaitu pembelajarannya kalau di kelas 9 itu IPS. Di IPS kelas 9 semester 1 dan 2 itu ada perubahan sosial. Tetap nanti nyambung ke konsep dasar sejarah materi kita pada hari ini. Kenapa ada perubahan sosial? Karena semakin banyak manusia itu akan membuat perubahan. Yang kedua, perubahan masyarakat Indonesia di era modernisasi. Di era modernisasi itu ada perkembangan teknologi, ada perkembangan ilmu pendidikan, maka masyarakat di Indonesia di era modernisasi itu harus terus berkembang. Oke, yang ketiga, yang globalisasi, yang keempat kearifan lokal. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Oke, konsep dasar sejarah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hakikat sejarah. Yang kedua, menjelaskan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, menjelaskan konsep perkembangan, kesinambungan, pemulangan dan perubahan dalam sejarah. Yang keempat, menjelaskan konsep diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Yang kelima, menjelaskan konsep kronologi, periodisasi dalam pembelajaran sejarah. Yang terakhir, menjelaskan manfaat mempelajari sejarah. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita jalani pada proses pembelajaran hari ini. Dari keenam tujuan pembelajaran yang kita setiap hari kita lakukan adalah kita jalani, itu ada konsep perkembangan, kesinambungan paham? Apa kira-kira? Silahkan, apa kesinambungan kira-kira? Apa? Kesinambungan itu kira-kira apa? Berkelanjutan, kesinambungan terus menerus gitu loh. Terus pengulangan itu kalau kita manusia itu tetap mengulang sejarah dari masa yang lalu sampai masa kini, itu tetap akan kita ulang karena kita sebagai pelaku, pencipta, pelaku dan penutur. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam sejarah. Karena kita manusia pasti ingin menciptakan perubahan dalam diri, lingkungan, masyarakat, serta secara nasional adalah negara. Secara nasional. Maka nanti di slide selanjutnya itu akan menjelaskan konsep diakronik, sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Sepintas saja, diakronik itu dari kata Yunani, diakronos itu melintas, sinkronik itu waktu dalam pembelajaran sejarah. Kronologi, konsep kronologi ini terjadinya sebuah sejarah. Periodisasi, tahu kira-kira?
Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Nanti di slide selanjutnya saja. Dan dalam pembelajaran sejarah yang paling akhir, manfaat mempelajari sejarah. Kita semua manusia itu perlu loh belajar sejarah. Apapun profesi Anda, tetap kita harus mempelajari sejarah. Kenapa? Salah satunya adalah kita itu mempunyai progres hidup. Tujuan hidup kita itu harus kebermanfaatan buat diri, buat keluarga, buat agama, masyarakat, dan negara. Maka sekali lagi, kita sebagai manusia itu jangan sekali-sekali menyampaikan saya tidak mau belajar sejarah. Hakikatnya adalah manusia itu dimanapun kita tinggal selalu berprinsip bumi yang dipijak maka langit yang dijunjung. Artinya ketika kita hidup itu ada aturan, ada misi, ada visi, ada tujuan. Maka paling akhir adalah manfaat mempelajari sejarah mencapai progres hidup kita. Oke, kita lanjut yang slide berikutnya. Kita akan belajar mengenai pengertian sejarah. Silahkan disimak baik-baik video ini. Nanti akan ada sebuah pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar sejarah. Yang di dalamnya kita akan belajar mengenai pengertian sejarah, konsep manusia dan waktu, serta konsep diakronik dan sinkronik. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian sejarah itu sendiri. Saya akan menjelaskan pengertian sejarah menurut etimologis atau asal-usul kata sejarah itu sendiri dan sejarah menurut para ahli. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab yang syar'iyatun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian merupakan skema silsilah keluarga atau keturunan raja dari dinasti tertentu. Perhatikan dia tidak balik skema silsilah ini, maka bentuknya akan menyerupai sebuah pohon. Oleh karena itu, kata sejarah itu erat kaitannya dengan konsep silsilah atau keturunan. Kemudian, sejarah ini diserap oleh bahasa Melayu menjadi sejarah, dan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Nah, history sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Historia sendiri memiliki arti informasi atau pencarian. Nah, pengertian sejarah jika kita hanya melihatnya secara etimologis, barangkali kita belum mengerti maksud kata sejarah itu sendiri. Oleh karenanya, kita akan lihat pengertian sejarah menurut para ahli. Banyak sekali ahli yang menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Saya akan mengambil contoh dua ahli yang menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Oke, yang pertama dari Sartono Kartodiljo. Menurutnya, sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Masih belum jelas? Oke, selanjutnya pengertian menurut Ibnu Khaldun. Menurutnya sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Masih belum jelas? Kalau begitu kita cari pengertian di kamus besar bahasa Indonesia. Dalam KBBI, kata sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sudah cukup dijawab? Jadi apa itu sejarah?
Kesimpulannya, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan di masa lalu. Sudah cukup jelas? Oke, selanjutnya mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dari pengertian tadi bisa diperhatikan, terdapat 3 unsur penting dalam sejarah. Yang diantaranya adalah manusia. Manusia adalah pelaku dari semua kejadian peristiwa sejarah. Kemudian ruang. Maksudnya adalah semua peristiwa dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadi peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang nyata. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan hidup manusia tidak akan mungkin lepas dari waktu. Hal ini akan berkaitan dengan konsep diakronik dalam sejarah. Intinya, dalam sejarah 3 unsur ini, yakni manusia, ruang, dan waktu tidak akan pernah bisa dilepaskan. Karena setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lalu berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Kita belajar cara berpikir dalam sejarah. Di antaranya adalah konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Yang pertama, diakronik. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melintas atau melalui, dan kronos yang berarti waktu. Secara definisi, diakronik berarti cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Nah, konsep diakronik seringkali disamakan artinya dengan kronologi. Secara etimologis berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi apa itu kronologi? Kronologi adalah ilmu batu sejarah yang menyusun atau mengurutkan peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Kronologi akan membantu kita agar dengan mudah membandingkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam kurun waktu yang sama. Masih berhubungan dengan waktu, sejarah juga mengenal istilah periodisasi. Periodisasi adalah sebuah konsep yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu tertentu. Untuk bisa memahami konsep diakronik atau kronologi ini, mari kita lihat ciri-ciri dari konsep tersebut. Ciri yang pertama adalah memanjang dalam waktu, memimpin dalam waktu. Yang kedua, mengkaji sejarah dengan berlalu waktu. Yang ketiga, menekankan pengkajian peristiwa sejarahnya sesuai urutan waktu. Yang keempat, bersifat vertikal. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Dan yang keenam, cakupan kajiannya kurang luas. Memang sedikit membingungkan jika mempelajari konsep ini hanya melalui video ini. Saya harap kalian masih penasaran dan mencari informasi lebih jauh dari referensi lain. Tapi untuk memperjelas, berikut adalah contoh berpikir diakronik. Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Satu contoh lagi, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Jika diperhatikan, terdapat batasan-batasan yang jelas sesuai dengan ciri konsep diakronik. Oke, kemudian konsep berpikir sinkronik. Seperti biasa, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Secara umum, jika pengertian diakronik tadi adalah cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, maka sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Adapun ciri-ciri sinkronik diantaranya adalah menitik beratkan kajian peristiwa dan pola-pola, gejala, dan karakter. Yang kedua, bersifat horizontal. Yang ketiga, tidak ada konsep perbandingan.
Yang keempat, cakupan kajian yang lebih sempit. Yang kelima, kajiannya sangat sistematis. Dan yang keenam, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Baiklah, untuk gambaran ini adalah contoh konsep berpikir sinkron secara perekonomian pada zaman pendidikan Jepang. Nah, dari kalimat ini, maka pembahasannya akan meliputi gejala atau fenomena perkembangan perekonomian bangsa Indonesia pada masa pendidikan Jepang. Bagaimana? Sudah paham mengenai konsep-konsep dasar sejarah? Karena keterbatasan saya, semoga kalian bisa kurang puas dengan penjelasannya dan tetap mencari informasi lanjutan melalui referensi lain. Demikian penjelasan singkat mengenai konsep dasar sejarah. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita tadi menyimak video tadi bagian dari proses belajar mengajar kita, maka hari ini Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan video yang tadi ditonton akan bisa menjawab sebuah pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan. Silakan, siapa yang ingin memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, mohon maaf. Silakan, Wera. Informasi yang saya dapat dari video konsep dasar sejarah tadi itu video bersifat etis, yang berarti harus bisa dibuktikan secara nyata. Iya. Intinya bisa berupa dokumen, prasasti atau patung atau peninggalan sejarah lainnya. Ya. Itu aja. Oke, informasi apa yang didapat dari video konsep dasar sejarah? Tadi temanmu menyampaikan kalau kita belajar sejarah itu harus secara runtut ataupun empiris. Empiris itu ada pembuktian yang nyata. Kalau yang kita kenali hari ini adalah di Kalimantan Timur itu ada kerajaan tertua di Indonesia, maka buktinya adalah 7 buah batu yupa. Itu bagian dari bukti empiris. Salah satu contoh yang disampaikan oleh temanmu tadi. Oke, berikan aplaus untuk temanmu. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat yang didapat dari melihat konsep dasar sejarah tersebut? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Silakan, Resti. Manfaat dari video tadi membantu memahami lebih dalam bagaimana identitas terbentuk dari masa lalu, mengajarkan tentang keberagaman budaya, agama, dan agama. Iya. Memahami perjalanan sejarah membantu menghargai nilai-nilai dasar dalam sejarah. Oke, Bapak akan sedikit menambahkan wawasan untuk Anda semua. Kenapa? Tadi di awal itu ada di kelas 9, Anda pasti akan ketemu review ke belakang sebentar, akan ketemu pembelajaran IPS, salah satunya adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu bagian dari manfaat mempelajari sejarah. Sekali lagi, kita yang di Kalimantan Timur itu bangga dengan kearifan lokal yang sudah tercipta sejak abad ke-4. Kearifan lokalnya adalah ceritanya bahwa Raja Mulawarman itu bersedekah 2000 ekor sapi kepada Brahmana. Itu bagian dari kearifan lokal. Bagian dari kearifan lokal.
Terus identitas sebuah negara, manfaat kita mempelajari sebuah sejarah. Oke, tepuk tangan untuk temanmu yang memberi jawaban. Luar biasa sekali pada pelajaran pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak akan menyampaikan kalau tadi Anda menonton, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema silsilah keluarga raja dan dinasti tertentu. Kenapa pohon? Karena pohon itu ketika menancap ke bumi, dia ada akar yang menghujam ke dalam bumi. Artinya menghujam ke dalam bumi itu Anda mempunyai silsilah yang cukup kuat. Terus begitu naik ke atas, pohon itu naik ke atas, itu akan menyebarkan keturunan dari silsilah tersebut. Ini digambarkan bentuk pohon, dia akan menjulang ke atas. Ingat, semakin menjulang ke atas, pohon itu akan semakin banyak terpakan. Tetap sama, nanti ketika manusia itu akan semakin tinggi, maka akan semakin banyak godaan terpakan. Terus yang pohon yang terakhir, pohon itu akan menaungi apa yang ada di bawah pohon. Kalau kita mengutip bentuk pohon dulu, jadi Anda itu nanti akan menaungi keluarga dan silsilah Anda semua. Kalau yang kita kenal hari ini adalah itu keluarga reuni keluarga. Itu sebenarnya merujuk ke sini. Ada silsilah yang kita kenal hari ini adalah reuni keluarga Bani Adam. Kalau orang Jawa atau orang apapun itu pasti akan ada reuni. Terus syajaratun, kata syajaratun kemudian diserat dalam bahasa Melayu berubah menjadi syajarah. Dalam bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Oke, lanjut. Adapun pengertian menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Ibnu Khaldun, beliau hidup sekitar tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Jadi Ibnu Khaldun itu berpendapat bahwa sejarah sebagai catatan manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Proses perubahan secara nyata. Yang kedua, R.G. Collingwood 1889 sampai 1943.
mendefinisikan sejarah memiliki hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Jadi Collingwood itu berpendapat bahwa penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Next. Raden Muhammad Ali. Raden Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di masa lampau di sekitar kita. Itu pendapat menurut Raden Muhammad Ali. Bisa kita lihat hari ini kan? Apa kira-kira bentuk yang bisa kita lihat hari ini? Kalau yang ada di Kalimantan Timur, apa coba? Yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Apa coba? Perang Sampit beberapa tahun yang lalu. Selain itu, yang lagi mungkin lagi apa hari ini? Lagi booming, ada? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Yang kedua, menurut Raden Muhammad Ali, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Maksudnya adalah perubahan-perubahan itu sendiri. Kalau kita hidup di Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Mulai dari jatuhnya Presiden Soeharto, itu kan perubahan yang terjadi dari Orde Baru menjadi reformasi. Itu perubahan-perubahan itu sendiri. Kenapa? Dengan cerita yang ada di hadapan kita, maka perubahan-perubahan itu akan berlangsung secara otomatis, tidak terstruktur. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan. Paham nggak kira-kira? Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan, artinya perubahan itu ya perubahan sejarah. Peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kalau bahasa yang kita kenal hari ini di media sosial, di media televisi adalah eskavasi atau pembuktian sejarah itu sendiri. Jadi digali, membuktikan bahwa itu tempat peribadatan atau sebuah candi atau sebuah pemujaan, maka dilakukan eskavasi untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi di masa lampau. Jika disimpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di kehidupan manusia pada masa lalu. Next. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah dari semuanya. Jadi kita itu manusia itu mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah sejarah.
peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Kita nggak akan mungkin mengambil sejarahnya hewan, karena manusia pencipta, pelaku, dan penutur. Yang selanjutnya adalah peristiwa ataupun kejadian di masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang memiliki tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Oke, kita sekarang pindah dulu ke pembentukan kelompok LKPD. Silakan. Dibentuk dulu kelompok LKPD-nya. Ada 4 kelompok. Oke, karena kita tadi sudah belajar tentang konsep ruang dan waktu, kita melaju ke sesi selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Tujuannya adalah mengerjakan LKPD, dan di meja Anda semua ada 4 kelompok itu ada scan barcode yang sudah terpasang di meja Anda masing-masing. Siapkan kuota Anda masing-masing untuk mengerjakan lembar LKPD dengan men-scan kode barcode yang sudah tersedia. Silahkan dimulai dari sekarang mengerjakan LKPD-nya. Ada kesulitan membuka akses? Tidak. Berarti kuotanya penuh semuanya. Oke, Bapak akan lihat dulu yang mengerjakan. Ada kesulitan? Kelompok 1 nih ya? Ini kelompok berapa ini?
Kelompok 2. Kelompok 2 ada kesulitan? Bisa menjawab semua? Insya Allah. Oke, kerjakan, jangan terburu-buru, biar nilainya juga bagus. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke. Kuotanya masih penuh kan? Si, bisa mengerjakan dengan benar? Insya Allah. Jangan terburu-buru ya. Oke. Ini kelompok terakhir ya. Kelompok 4. Bisa mengerjakan? Insya Allah. Jangan terburu-buru, masih ada waktu untuk mengerjakan biar nilainya juga yang didapat juga bagus. Oke, terima kasih. Oke, sudah semua kan? Kalau sudah mengerjakan, silahkan Anda berdiskusi kelompok mengenai LKPD tadi yang sudah dikerjakan. Ada yang tidak bisa dipahami dari beberapa soal, diskusikan dulu secara kelompok, mana yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Silakan diskusi kelompok dulu. Kelompok 2 sudah? Diskusinya? Belum? Oke, kelompok 1? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Sudah, oke. Berarti nanti siap menyampaikan hasil diskusinya atau membahas dari LKPD yang sudah dikerjakan.
Siap? Sudah belum? Belum. 2 menit lagi selesai. Sudah. Oke. Kalau sudah semua kan? Belum. Kita akan berdiskusi mengenai LKPD tadi. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari kelompok satu ke kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Bapak? Dari LKPD-nya nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, tidak ada. Oke, berarti LKPD yang Anda kerjakan mudah-mudahan bisa menjawab dengan sempurna. Tepuk tangan dulu. Oke, kalau LKPD-nya sudah, maka kita akan melanjutkan sesi selanjutnya adalah mengerjakan secara kelompok mengenai diakronis manusia, ruang, dan waktu. Yang B. Manusia, ruang, dan waktu. Kita akan berdiskusi, tapi sebelum berdiskusi, silakan dari setiap kelompok ini, kelompok satu itu nanti pembagiannya adalah tentang Raja Hayam Wuruk yang masa pemerintahannya dimulai dari 1350 sampai 1389, itu kelompok satu. Kelompok dua, Perang Diponegoro, itu 1825 sampai 1830, itu kelompok dua. Nah, yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia atau kedatangan Jepang di Indonesia, itu tahun 1942 sampai 1945. Yang keempat, Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret. Nah, Anda cari referensinya, silahkan bikin di Canva. Nanti dari setiap kelompok akan mempresentasikan dari setiap kelompok, minimal satu orang yang akan maju. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan pembuatan Canva? Waktunya 25 menit, 20 sampai 25 menit. Cukup? Jadi Anda mencari literasi di Google mengenai Raja Hayam Wuruk yang hidup sekitar yang memerintah Kerajaan Majapahit sekitar 1350 sampai 1389. Nanti kelompok satu akan mempresentasikan dari hasil diskusinya diubah ke Canva, dipresentasikan di depan. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan tugas kelompok? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan memulai mengerjakan tugasnya, membuat Canva.
Ada ke situ? Ada. Pemerintahan kerajaan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Yang presentasi siapa nanti? Yang presentasi Resti kan? Satu kelompok satu. Jagir. Terus kelompokmu, ini siapa yang mau presentasi? Satu aja. Siapa? Bikin dulu ke Canva. Sudah kan? Nah, kalau sudah, tinggal memasukkan yang Anda cari. Paham? Kelompok 3 berarti penduduk kedatangan Jepang di Indonesia. Ada kesulitan? Ya.
Oke, waktu diskusi sudah habis. Siap-siap Anda untuk mempresentasikan hasil pencarian Anda atau hasil diskusi Anda di depan. Sudah siap? Oke. Dimulai dari mana dulu? Kelompok 1 atau kelompok 4 atau diacak? Kalau diacak berarti harus pakai tunjuk aja. Kalau diacak harus pakai kertas dong. Tunjuk aja. Oke, kalau ditunjuk berarti kelompok 3 dulu. Silahkan, sudah siap kelompok 3? Oke, silahkan maju mempresentasikan hasil diskusi Anda. Satu orang saja. Nanti di akhir diskusi Bapak akan memberikan pertanyaan kepada keempat kelompok. Sudah siap? Kalau sudah siap, presentasi di depan. Silakan, Fir. Setiap kelompok waktunya hanya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Perdagangan Jepang di Indonesia dipicu oleh Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Jepang berhasil menang Indonesia setelah mengalahkan Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia. Tujuan Jepang datang ke Indonesia yang pertama untuk sumber daya alam, yang kedua pangkalan militer, yang ketiga tenaga kerja. Selama kedatangan Jepang bagi Indonesia, yang pertama penderitaan rakyat, yang kedua kebangkitan nasionalisme, yang terakhir pengaruh budaya. Perubahan yang terjadi selama kedudukan Jepang, yang pertama itu penggantian pemerintahan yang digantikan oleh pemimpin militer Jepang. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang menerapkan kebijakan ekonomi untuk menguntungkan Jepang, seperti pengambilan sumber daya alam dan tenaga kerja. Yang ketiga, perubahan sosial, yaitu akibat kebijakan Jepang seperti penyebaran bahasa dan budaya Jepang. Yang terakhir, yang keempat, peningkatan perlawanan terhadap Jepang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, yaitu yang pertama perlawanan terbuka dilakukan oleh sekelompok pejuang yang bersenjata seperti PETA dan Laskar Rakyat. Yang kedua, perlawanan bersembunyi atau sembunyi-sembunyi. Perlawanan ini dilakukan secara diam-diam seperti penyebaran propaganda dan membantu para tahanan serang. Yang terakhir ada perlawanan non-militer. Perlawanan dilakukan dengan cara seperti penolakan terhadap kebijakan Jepang dan penyebaran informasi tentang perlawanan. Peran pemuda Indonesia dalam mengusir Jepang. Yang pertama, propaganda dan mobilisasi. Kedua, perlawanan militer. Ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir, organisasi dan koordinasi. Kontribusi Jepang terhadap pembangunan Indonesia. Yang pertama itu infrastruktur, yaitu membangun jalan raya, jembatan, dan pelabuhan untuk membantu konektivitas antara daerah. Yang kedua, industri. Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita lanjutkan kelompok 1 dulu. Kelompok 1, monggo. Masa kejayaan Raja Hayam Wuruk. Masa kejayaan yang buruk.
Masa pemerintahan Moro merupakan periode keemasan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan kerajaan mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, dan budaya. Latar belakang kerajaan Majapahit. Yang pertama asal usul. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raja Wijaya pada abad ke-13. Yang kedua masa-masa awal. Kerajaan ini mengalami pasang surut dalam masa-masa awal. Yang ketiga kepemimpinan Haimuruk. Haimuruk bertahta pada tahun 1350 dan membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Kepemimpinan Haimuruk. Yang pertama kebijaksanaan. Haimuruk dikenal dengan kepemimpinannya yang bijaksana dan adil. Ia menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dan mengembangkan infrastruktur. Yang kedua peningkatan kekuatan. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kekuasaannya di kepemimpinan Haimuruk. Kerajaan ini menguasai wilayah yang luas di Nusantara dan sekitarnya. Selanjutnya, kemajuan ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, peningkatan perdagangan. Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai di Nusantara. Yang kedua, mata uang. Majapahit memiliki mata uang sendiri yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Yang ketiga, ekspor impor. Kerajaan ini melakukan perdagangan dengan negara-negara di Asia Tenggara, India, dan Cina. Yang keempat, pelabuhan utama. Pelabuhan utama Majapahit seperti Tuban dan Gresik menjadi pusat perdagangan internasional. Perkembangan budaya dan agama. Yang pertama, seni. Seni berkembang pesat di masa Haimuruk dengan karya-karya patung relief dan bangunan yang megah. Yang kedua, sastra. Sastra Jawa klasik mencapai puncak perkembangannya dengan munculnya karya-karya seperti Kapawin, Nagara, dan Agama. Yang ketiga, agama. Agama Hindu juga berkembang pesat dengan munculnya berbagai candi dan kuil. Yang keempat, tradisi. Tradisi kerajaan yang kuat dengan sistem pemerintahan yang terpusat dan hierarki yang jelas. Dan yang terakhir, warisan kerajaan Majapahit. Yang pertama, kekayaan budaya. Kerajaan Majapahit mewariskan kekayaan budaya yang luar biasa. Yang kedua, warisan arsitektur. Candi-candi seperti Borobudur dan Surabaya merupakan warisan arsitektur Majapahit. Yang ketiga, sastra dan bahasa. Sastra Jawa klasik dan Jawa kuno merupakan warisan berharga dari Majapahit. Sekian presentasi dari saya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 4 dulu. Silahkan kelompok 4 dulu. Nggak usah langsung. Penyerangan Hindia Belanda kepada Jepang. Penyerangan Hindia Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini memicu pergolakan politik dan sosial yang mendalam serta membentuk jalannya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Situasi perang di Hindia Belanda. 1. Perang Dunia Kedua. Sejak Perang Dunia Kedua tahun 1939, Belanda yang merupakan negara penjajah Hindia Belanda ikut terjerumus dalam konflik global. 2. Serangan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar. 3. Pertahanan Belanda. Tentara Belanda dan rakyat Hindia Belanda melakukan perlawanan, namun kalah jumlah dan persenjataan. 4. Kekalahan Belanda. Setelah beberapa pertempuran, pasukan Belanda di Hindia Belanda menyerang kepada Jepang pada tanggal 4 Maret 1942. Kekuatan militer Jepang dan kelemahan Belanda. Kekuatan militer Jepang. Jepang memiliki pasukan militer yang terlatih dan berpengalaman, serta persenjataan yang lebih modern. Jepang telah menunjukkan kekuatannya dan perang Tiongkok, Jepang, dan Perang Dunia Kedua. Kelemahan Belanda. Belanda kekurangan pasukan dan persenjataan di Hindia Belanda yang sebagian besar terfokus di Eropa. 4.
Moral pasukan Belanda juga rendah karena kalah semangat dan kurang siap menghadapi serangan Jepang. Keunggulan Jepang memiliki strategi taktik lebih efektif dan dalam perang, seperti serangan mendadak dan manuver cepat. Mereka juga didukung oleh semangat nasional yang tinggi dan motivasi untuk memperluas kekuasaan. Strategi Jepang dalam menaklukkan Hindia Belanda. 1. Serangan kilat. Jepang menggunakan strategi serangan kilat untuk menghancurkan pasukan Belanda dan merebut wilayah-wilayah penting. 2. Blokade laut. Jepang memblokade jalur Hindia Belanda untuk mencegah pasukan berkeluar dan perlengkapan militer dari Belanda. Oke, waktunya sudah habis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok terakhir. Silahkan. Perang di Ponorogo, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Latar belakang perang di Ponorogo, 1. Perubahan kebijakan Belanda pada tahun 1825. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang merugikan masyarakat Jawa, termasuk sistem tanda paksa dan pengenaan pajak yang tinggi. Hal ini memicu ketidakpuasan dan perlawanan rakyat. Peran Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, menjadi tokoh sentral dalam perlawanan ini. Ia merupakan sosok yang religius dan memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat. 3. Pengaruh agama. Perang Diponegoro juga dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Pangeran Diponegoro menggunakan ajaran agama untuk memobilisasi rakyat dan melawan Belanda. 4. Dukungan rakyat. Perlawanan Diponegoro mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para bangsawan, ulama, dan rakyat biasa. Perjalanan perang Diponegoro. 1. Awal perang 1825. Perang dimulai dengan serangan mendadak pasukan Diponegoro terhadap pos Belanda di Magelang. Perlawanan rakyat semakin meluas dan sulit dikendalikan oleh Belanda. 2. Strategi gerilya 1826 hingga 1829. Pasukan Diponegoro menggunakan strategi gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda yang lebih kuat. Mereka memanfaatkan medan yang sulit dan pengetahuan medan setempat. 3. Penangkapan Diponegoro 1830. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dengan cara licik oleh Jenderal Dengko. Penangkapan ini menandai kerakhiran perang Diponegoro. Strategi dan taktik Pangeran Diponegoro. Gerilya. Pangeran Diponegoro memanfaatkan medan pegunungan dan hutan di Jawa Tengah untuk melakukan serangan mendadak. Strategi gerilya untuk membuat Belanda kesulitan untuk menghadapi pasukan Diponegoro. Perang psikologis. Diponegoro juga menerapkan perang psikologis yang melemahkan moral musuh. Ia menyebarkan propaganda dan memotivasi rakyat untuk melawan Belanda. Diplomasi. Pangeran Diponegoro berusaha menjalin hubungan dengan kekuatan lain seperti Inggris untuk mendapatkan dukungan dalam melawan Belanda. Terakhir, dampak dan konsekuensi perang Diponegoro. Kerugian ekonomi. Perang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi Belanda, baik dalam hal biaya perang maupun kerusakan infrastruktur. Korban jiwa perang Diponegoro menewaskan ribuan orang, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak rakyat Jawa. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab itu sebenarnya kembali ke setiap kelompok Anda masing-masing. Satu kelompok, satu pertanyaan. Ada yang disampaikan? Kalau nggak ada, nanti Bapak yang mau tanya. Silakan kelompok 1. Satu kelompok, satu penanya. Jadi ada satu aja. Siapa yang mau tanya? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau tanya? Angkat tangan dulu semua.
Silakan Siva. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadani dari kelompok 3. Iya. Penyebab perang di Ponorogo itu apa saja? Yang pertama, Diponegoro itu kan seorang ulama besar. Ingat, ketika perang di Indonesia itu dimulai dengan salah satunya adalah pemimpin yang karismatik. Nah, Pangeran Diponegoro itu kan berasal dari silsilah bangsawan Keraton Yogyakarta. Dengan semangatnya mengobarkan perlawanan, karena Pangeran Diponegoro sebenarnya harus menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta, karena tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka dia keluar dari Kesultanan Yogyakarta. Maka dia memobilisasi perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua, karena masalah agama, orang-orang Belanda datang di Indonesia, salah satunya adalah penyebaran agama. Maka Pangeran Diponegoro yang sudah identik dengan seorang Muslim, maka beliau mengobarkan semangat kemerdekaan untuk sebuah negeri tercinta. Semangat mengobarkan perjuangan demi kemerdekaan sebuah negara. Oke? Karena waktu pengayaannya sudah habis, maka sesi selanjutnya adalah kesimpulan. Silakan anak-anak memberikan kesimpulan dari materi konsep dasar sejarah. Tadi ada 4 kelompok. Setiap kelompok silakan menyampaikan pendapat kesimpulannya. Dari kelompok 1 bisa dimulai, atau gimana enaknya? Diacak atau satu orang satu saja menyampaikan kesimpulan. Kalau tadi kelompoknya Naila menyampaikan bahwa Raja Hayam Wuruk itu naik tahta 1350. Jadi kesimpulan dari yang kita pelajari manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, apa yang bisa disampaikan? Oke, silakan. Kesimpulannya. Pakai mikrofon enggak? Kan materi kita mengenai konsep ruang waktu dalam sejarah, atau judul intinya adalah konsep dasar sejarah. Nah, dari kesimpulan yang kita pelajari hari ini, silahkan disimpulkan. Ada yang bisa? Bisa lah, ayo. Silahkan. Pakai mikrofonnya, ambil ke depan, atau Bapak ke sana. Maju ke depan sudah, ayo, cepat. Boleh yang tadi Anda sampaikan, atau secara umum konsep dasar sejarah yang kita pelajari. Bisa mengutip dari materi, bisa mengutip dari YouTube yang kita tonton tadi, Pak, di awal. Silahkan, Nadia Bara atau Sultan, silakan maju ke depan menyampaikan, pakai mikrofon biar suaranya lebih nyaring. Silakan Nadia Bara. Saya dari Nadia Bara dari kelompok 3. Jadi dari pelajaran hari ini saya dapat
mempelajari tentang peristiwa masa lalu seperti hayam buruk. Itu aja. Kalau nggak ada, beri applause dulu. Oke. Kelompok selanjutnya, Sultan atau Resti? Atau Zakir? Oh, Zakir. Silakan, Gir. Kesimpulan dari dasar konsep dasar dalam memahami sejarah memiliki urutan waktu atau kronologi sebagai dasar kejadian di masa lalu, memiliki 3 dimensi waktu yang digunakan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa yang terjadi memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat di antara. Oke, sudah? Applause dulu. Oke, masih ada waktu. Kelompok mana nih? Silakan naik. Perkenalkan, saya Muhammad Kamila dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kami, konsep ruang berhubungan dengan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan konsep waktu berhubungan dengan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Ruang dan waktu adalah 2 konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep ruang berhubungan dengan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan konsep waktu berhubungan dengan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Kedua konsep ini saling terkait dan melengkapi satu sama lain dalam bentuk sejarah. Applause dulu. Terakhir, siapa yang mau menyampaikan? Kesimpulan dari konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah adalah unsur tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada pokoknya sejarah menjadikan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Adapun manusia sendiri tak akan pernah bisa lepas dari ruang dan waktu sebab peristiwa sejarah ini berlangsung dalam ruang dan dibatasi oleh waktu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari itu ada terkesan dalam hati Anda. Terakhir dari Bapak ingin memberikan refleksi kepada kita semua pentingnya belajar sejarah. Apalagi Anda itu anak-anak muda yang nanti akan meneruskan generasi dia di masa yang akan datang. Jadi Anda harus tetap belajar sejarah. Anda tidak boleh mengkotak-kotakkan diri Anda dalam artian suku, agama, dan ras, karena kita berada dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sangat penting kita belajar sejarah. Yang pertama untuk diri Anda, pengen Anda berubah apa enggak? Pengen tahu? Nah, kalau Anda pengen berubah, maka tahapannya Anda harus melalui sejarah. Sejarah harus Anda ukir sebaik mungkin di masa muda, nanti akan menuai di masa yang tua. Menuainya di masa tua. Kenapa? Sekali lagi Bapak sampaikan, sejarah itu akan menjadi penutur di masa tua kepada handai taulan, anak cucu, kerabat, serta handai taulan semua. Kita nggak tahu, apalagi kayak Anda nggak tahu rezekinya di mana, maka pastikan Anda membuat sejarah paling bagus dalam hidup Anda. Siap? Siap? Oke, berarti kita cukupkan dulu refleksi pada hari ini.
kita akan ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Judulnya adalah Manusia Prasejarah atau terbentuknya kepulauan di Indonesia. Itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kesimpulan akhir dari Bapak, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, jadi anak-anak muda tidak boleh loyo apapun kondisimu, artinya kondisi fisik maupun kondisi secara ekonomi dan sebagainya, sosial, ekonomi dan sosial. Anda adalah penerus kami, maka hujamkan sedalam-dalamnya cita-cita Anda dengan harapan nanti di masa tua dengan membuat schedule perencanaan, dalam artian adalah konsep manusia, ruang dan waktu. Anda akan mempunyai titik balik yang bagus di 10-15 tahun yang akan datang. Artinya dengan belajar sejarah kita, maka Anda mempunyai beberapa urutan. Setelah SMK, nanti lulus 3 tahun ke depan, habis itu lanjut ke S1, mau yang di farmasi ataupun yang bukan di farmasi, monggo dilanjutkan dulu untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Terus dari refleksi pembelajaran tadi sejarah, maka anak-anak muda yang di Samarinda yang Bapak lihat adalah anak-anak muda yang mempunyai semangat yang lebih. Oke, anak-anak muda harus mempunyai semangat yang lebih. Artinya Anda tidak boleh mewarisi harta yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Maka sekali lagi, ciptakan sejarah yang baru untuk kemajuan masa depan Anda. Oke, karena pertemuan kita sudah cukup, materi juga sudah dipahami. Sebelum kita tutup, baca doa dulu. Silahkan dipimpin oleh salah seorang di antara Anda untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri proses pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan salam. Terima kasih pertemuan hari ini. Bapak akhiri dengan mengucap salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar. Kasih ya. Kasih ya. Terima kasih ya. Kasih ya.